Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahman kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. 3 kasus orang tenggelam yang terjadi di Sungai Mahakam. 1 kasus terjadi di perairan Sungai Mahakam Samarinda dan 2 kejadian lagi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 kasus di Kutai Kartanegara yaitu 1 orang di Loduri, Ulu, Kecamatan Lojanan, dan 1 orang lagi di Kota Bangun. Ketiganya dievakuasi, tim Basarnas sudah dalam kondisi meninggal dunia. Berikut informasinya. Kasus orang tenggelam di Sungai Mahakam menjadi perhatian Basarnas Kaltim di bulan Oktober ini. Setidaknya ada 3 kasus orang tenggelam yang terjadi, yakni di Kota Samarinda 1 kasus dan 2 kasus lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus orang tenggelam di Samarinda dialami oleh Alwi pada 12 Oktober lalu. Anak buah kapal tugboat Tanjung Pura hilang saat naik perahu klotok mendekati jangkar sebuah ponton. Perahu klotoknya pecah tergencet ponton sementara Alwi hilang dan baru ditemukan sudah jadi mayat 3 hari kemudian. 2 kasus orang tenggelam lainnya terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. 1 kasus dialami oleh Mateus Bare Lamberto di Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan. Mateus berusia 49 tahun ditemukan hari Minggu 25 Oktober setelah 4 hari hilang tenggelam. Sedangkan kasus lainnya dan terbaru diumumkan oleh Basarnas adalah dievakuasinya mayat Syarifuddin di Sungai Mahakam sekitar Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Syarifuddin adalah penyelam tradisional yang jasanya sering diberdayakan para pemilik kapal. Syarifuddin pada hari Sabtu lalu menyelam memasang baut kemudi kapal. Pekerjaan itu mengharuskannya menyelam, namun ternyata tidak timbul-timbul lagi. Mayat Syarifuddin baru ditemukan tim SAR pada Senin 26 Oktober 2020. Baik Pak, bisa diinformasikan untuk penemuan korban hari ini Pak? Baik, jadi pelaksanaan operasi SAR terhadap KMN 1 orang di Sungai Mahakam, Kota Bangun. Pada hari yang kedua ini, tadi tepat pada pukul 10.36, korban berhasil ditemukan dalam genangan Sungai Delta, jarak kurang lebih sekitar 2,5 km dari LKP. Dan korban sementara ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Kota Bangun untuk dilakukan visum lebih lanjut dari pihak medis. Jadi karena ditemukan korban ini operasi tidak ada ditutup ya? Iya. Untuk dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan tutup pada pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Dan kepada unsur SAR yang terlibat, kami mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Demikian. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. KPU Kota Balikpapan membatalkan jalannya debat Pilkada Kota Balikpapan pertama yang akan berlangsung pada Sabtu malam. Penundaan ini dikarenakan 2 jam sebelum acara hasil swab Ketua KPU positif COVID-19. Komisioner KPU Kota Balikpapan Syahrul Karim 1 jam sebelum acara debat Pilkada Kota Balikpapan pertama dimulai mengumumkan jika debat dibatalkan hingga batas yang belum ditentukan. Sejumlah awak media dan tim ses calon memantau di lokasi hotel dan tidak diperbolehkan masuk ruang utama. Syahrul Karim menjelaskan dibatalkannya debat pilkada pertama ini karena 2 jam sebelum acara dimulai, Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha dinyatakan positif COVID-19 oleh gugus tugas COVID-19 Balikpapan. Padahal sebelumnya Ketua KPU Balikpapan tersebut sempat memonitor persiapan debat pilkada pertama dengan mendatangi langsung venue debat di Hotel Grand Cokro Balikpapan. Untuk kegiatan debat yang telah direncanakan oleh KPU yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pukul 19.00, kami nyatakan ditunda dalam waktu yang belum ditentukan. Alasannya adalah karena salah satu anggota KPU yang
beliau juga adalah Ketua KPU, Pak Nur Toha, terinfeksi COVID-19. Dan kebetulan beliau di hari yang sama, tadi sore, sempat ke sini, di lokasi ini, beberapa jam untuk melakukan monitoring, karena memang hasil swabnya juga belum keluar. Setelah keluar hasil swab, tadi sekitar pukul 18.30, yang langsung diberitahu oleh tim gugus tugas, kemudian beliau langsung meninggalkan tempat acara. Selanjutnya, debat pilkada ini diputuskan menunggu rapat bersama antara KPU Kota, Provinsi, dan Bawaslu. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang pencuri kepergok pemilik rumah saat hendak mengambil tabung gas dan sepatu. Tersangka sempat menjadi amukan massa. Tersangka Yoyo Saputra digiring petugas kepolisian tim Batman Reskim Polsek Balikpapan Utara setelah kepergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di kawasan Jalan Banjar, kawasan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada 21 Oktober lalu. Tersangka memasuki rumah korban sekitar pukul 7 malam melalui jendela yang tidak terkunci, lalu mengambil tabung gas dan juga sepatu. Saat di dalam rumah, tersangka kepergok pemilik rumah dan sempat diamuk massa. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka ke Polsek Balikpapan Utara. Saat diperiksa, tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor Matic. Tersangka bebas asimilasi pada bulan Agustus lalu, kini harus kembali mendekam di jeruji besi. Ini ada di bawah tangga. Ini sepatu sama gas sama ini taruh di sini, kotak keluar tangkap. Teriaki maling-maling, orang pada keluaran. Sempat diamuk massa ya komandannya? Sempat, tapi keburuan anggota sudah datang duluan lebih cepat sehingga nggak sampai ada insiden yang lebih besar. Begitu kita di sana, langsung anggota diamankan. Alhamdulillah ini nggak babak belur gitu loh. Kejadian tanggal berapa komandan? Kejadian kemarin tanggal 21. Hasil pengembangan sudah ada berapa TKP kemarin? Hasil pengembangan. Sementara ini gini, anak ini baru keluar dari asimilasi. Agustus kemarin. Bayangin sama. Agustus keluar dari asimilasi, sekarang udah main lagi. Ya memang ini pemain memang. Gitu loh. Pintunya kebuka. Jendelanya, kamu congkel. Hah? Kamu bawa obeng masuk. Coba kamu cerita yang jelas. Buka pintunya itu bagaimana caranya? Buka jendela, terus? Buka jendela, baru ada kunci tergantung, saya buka pintunya. Terus? Kemudian saya masuk lihat tabung gas. Di mana tabung gasnya? Saya ambil di dapur. Dapur. Terus? Habis itu ngambil apa lagi? Habis itu ngambil apa lagi? Motor. Kunci motor. Kunci motornya di mana? Di situ. Habis itu hidupkan kotak. Ini sepatu sama tabung ditaruh di lantainya motor. Nah, pas hidupkan kotak, yang punya datang, tangkap, gitu. Mas bilang kamu ngambil buat nyenangin pacar. Hah? Terus kamu udah diakui pacarmu? Iya. Iya nggak diakui. Kamu mau belikan pacar apa? Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Gara-gara pandemi COVID-19, anak-anak tidak belajar di kelas. Namun dana BOS atau biaya operasional sekolah yang dikucurkan pemerintah tidak berkurang jumlahnya. Ketua Forum Komite Sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Kota Samarinda, Budi Suyanto, merasa prihatin karena pengelolaan dana BOS menurutnya tidak transparan. Dana pendidikan termasuk yang tidak dikurangi dalam politik anggaran. Di Kalimantan Timur, untuk dana BOS atau biaya operasional sekolah, anggarannya di atas 700 miliar rupiah. Dari anggaran yang ditransfer ke rekening masing-masing sekolah, setiap siswa menikmati subsidi sehingga tidak perlu bayar iuran sekolah. Di masa pandemi COVID-19, karena para siswa belajar secara online menggunakan internet, maka anggaran BOS boleh digunakan untuk membantu siswa mendapatkan paket data internet. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi siswa tidak bisa belajar online karena tidak punya pulsa atau paket data. Tapi masalah dana BOS ternyata tidak sesederhana itu. Menurut Ketua Forum Komite Sekolah SMK dan SMA Negeri Kota Samarinda, Budi Suyanto, tidak ada transparansi dalam pendistribusian anggaran BOS itu. Bukan hanya soal pendistribusian, tapi sejak dari rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan, ya menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikutsertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja, ya. Setiap triwulannya juga keluar Bosda, Bosnas, ya kan. Berarti kan pertanggungjawabannya kan sah-sah aja, walaupun tidak ada tanda tangan daripada komite sekolah. Komite sekolah diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Tertera tugas-tugasnya diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan karena tidak tersedia dalam anggaran BOS. Permendikbud di nomor 75 tahun 2016 itu di dalamnya juga diatur mengenai tentang apa itu komite sekolah, ya kan. Komite sekolah itu merupakan mitra daripada kepala sekolah untuk membangun sekolah itu, meningkatkan mutu pendidikan di dalam wilayah sekolah itu. Jadi komite sekolah harus bersinergi dengan kepala sekolah, gitu loh. Di dalamnya juga fungsi komite juga sebagai pemberi masukan sama kepala sekolah, ya kan, bagaimana tentang pembuatan RAPBS, terus pengawasan terhadap sekolah, tentang mengenai dana Bosda yang kurang cukup di sekolah. Kemungkinan besar komite sekolah bisa memberdayakan masyarakat atau orang tua wali murid untuk penggalian dana, sumber dana itu dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Budi Suyanto, penggunaan dana BOS yang tidak transparan sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi diusut secara hukum. Lantaran itu, sebagai ketua komite sekolah, dia tidak ingin adanya pihak tersangkut masalah hukum dan buntutnya merugikan dunia pendidikan. Forum komite sekolah itu menghimbau aja agar pihak kepala dinas bisa memberikan saran atau menegur kepala sekolah agar RAPBS itu bisa dipampang, Pak. RAPBS itu bisa dipampang di sekolahan, bahwa setiap penggunaan RAPBS setiap triwulan atau setiap tahun itu seperti ini, nah. Jadi bahwa misalnya seperti di SMK 2, ya mungkin penggunaan dana untuk setiap ketua jurusan sekian-sekian, penggunaannya bidang ini. Nah, begitu kan? Jadi kita jelas, transparan gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, saya mendengar informasi bahwa di SMK Negeri 18, ya, itu sudah dicanangkan seperti itu, sudah dipampang di sekolahan. Maksud saya, SMK lain bisalah meniru di SMK 18, gitu loh. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dianggap sebagai berkah bagi pelaku media, terutama televisi, karena di dalamnya memuat satu pasal penting mengenai masa depan siaran pertelevisian nasional. Dalam pasal itu disebut tahun 2022 semua siaran televisi analog seperti yang ada di rumah sekarang harus berpindah ke televisi digital. Selamat tinggal siaran televisi analog yang kadang membuat jengkel penonton karena gambar kabur dan sudah tidak jernih. Tahun 2022, semua siaran televisi analog sudah migrasi menjadi televisi digital. Target migrasi TV analog menuju digital itu muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 60A ayat 2 menyebutkan televisi analog ke digital harus diwujudkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan bahwa 2022 sudah analog switch off atau sudah digital semua. Jadi TV analog sudah selesai, diganti ke TV digital. Nah, 2022 saya kira wajah penyiaran akan baru dan agak berbeda dengan yang sekarang. Berbeda dalam pengertian bahwa semua masyarakat akan terlayani dengan konten televisi free to air tanpa terkecuali, dengan layar kaca yang jernih dan tanpa gangguan. Indonesia tertinggal dalam hal televisi digital karena hampir seluruh negara sudah tidak lagi memakai TV analog. Menurut staf ahli Kementerian Kominfo Profesor Henry Subiakto dalam acara seminar yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kaltim, semua lembaga penyiaran harus memulai program migrasi menjadi televisi digital. Seminar yang dibahas KPID Kaltim menggabungkan acara tatap muka dengan virtual. Selain Profesor Henry, pemateri lainnya Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha, Ketua KPI Pusat Agung Supriyo, Komisioner KPI Pusat Israel Ambia, dan General Manager Public Relation Kompas, Dedi Risnanto. Sebagai moderator Komisioner KPID Kaltim, Andi Muhammad Abdi. Kegiatan hari ini memang sangat diperlukan bagaimana pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyiaran mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah perbatasan, bahwa sudah saatnya kita melakukan migrasi dari analog ke digital. Bagaimana kesiapan lembaga penyiaran? Ya, kami dari lembaga penyiaran pun sebenarnya turut mendukung, karena bagaimanapun digital adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa memungkiri teknologi sudah maju ke depan. Kalau kita di lembaga penyiaran tetap bersiaran di analog, itu mungkin saja akan berdampak merugikan bagi lembaga penyiaran itu sendiri. Televisi digital sudah diuji coba oleh Kementerian Kominfo bersama KPI di daerah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau pada tahun 2017. Sebagai operator pemegang MUX atau multiplexure adalah TVRI, yang kemudian boleh dipakai juga oleh siaran televisi swasta. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya, DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar
untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi meski diprediksi sudah ada vaksin virus. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih setengah triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk COVID. 150 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.